warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome to podcast Alwada MA dari Julda Kembang. Hari ini aku happy banget karena kedatangan bintang tamu spesial nih teman-teman. So, di episode kali ini kita bakal ngebahas topik yang super relate, khususnya buat kalian yang lagi berjuang untuk mengejar mimpi. Ya. Tema kita hari ini adalah menuju Universitas Impian, langkah menuju kesuksesan. Saya Khosrotul Taufi Inun, dan hari ini saya ditemani oleh 3 guestar keren yang lolos ke perguruan tinggi melalui jalur yang berbeda-beda. Nah, tiganya ini mereka semuanya merupakan alumni dari MA Madari Julda Kembang loh. Nah, biar gak makin penasaran, kita langsung kenalan sama 3 guestar kita hari ini. Oke, Bro sih. Halo kakak-kakak. Kita kenalan kemana dulu ini? Dari mana dulu ini? Dari mana? Boleh dari Halo, perkenalkan saya Arina Tina Musafida, alumni MA Madari Julda angkatan 2025. Dulu saya di MA Madari Julda di kelas MIPA. Seperti itu. Oh ya, Betul. Pak. Oke, Lanjut ke Mas Najib dulu ya. Halo semua, perkenalkan saya Muhammad Nadif Sabili, biasa dipanggil Nadif. Saya di MA berada di jurusan IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Saat ini berkuliah di Universitas Diponegoro jurusan Sejarah, seperti itu. Oke. Berarti sekarang giliran saya ya. Iya. Oke, baik teman-teman semua, sahabat-sahabat himbah berarti ya, saya menyebutkan. Sahabat. Baik, perkenalkan nama saya Rifki Aswin Hermutadin. Nah, saya di sini sebagai narasumber yang diundang daripada Mbak Osi dan juga kawan-kawan panitia. Di sisi lain, saya merupakan salah satu alumni daripada alma mater tercinta MA Madari Julda. Nah, dulu saya di MA Madari Julda mengambil jurusan IPS. Sekarang saya berkuliah di Universitas Semarang mengambil jurusan Ilmu Komunikasi. Begitu Mbak Osi. Oke, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, senang banget bisa ngobrol bareng kalian di Kesempatan yang sangat luar biasa, Iya. bisa diundang kembali berpulang ke rumah. Pulang ke rumah. Terus Dari silaturahmi kembali. terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi cerita. Oke, siap. Kalian nih semester berapa nih? Waduh, ini Semester beda-beda nih. Jujur, kalau Mas Adib semester berapa? Kalau dari saya sendiri semester 4. OTW 4. Oke, 4. Kalau saya masih lebih banget nih. Saya baru mau menuju semester 2. Oke. Kalau Mbak Arin kan semester 2 menuju semester 2, Mas Adib menuju semester 4. Kalau saya berarti yang tertua di sini. Oke. Ya, jadi kalau saya menuju semester 6. Jalan 3 tahun. Tahun. Ngomong-ngomong sekarang kesibukannya apa nih kakak-kakak? Akhir-akhir ini kesibukannya ngapain aja gitu? Kesibukannya Akhir ini kemarin. Oh iya, kemarin kan habis ada expo ya. Oh iya, di MA Madari Julda. Nah, itu Jadi dia. ceritanya kami bertiga ini merupakan salah satu dari sekian banyaknya panitia expo kampus. Nah, expo kampus MA Madari Julda. Jadi kesibukannya kami di akhir-akhir pekan ini yaitu tidak lain tidak bukan mengurus expo kampus. Begitu Mbak Osi. Di tengah-tengah liburan kami begitu. Kalau mau tanya perihal kesibukan kampus dan lain sebagainya, mau nggak Mbak Osi ke teman-teman begitu. Gimana acaranya kemarin lancar nggak? Alhamdulillah. Sukses ya? Alhamdulillah. Kemarin Mbak Usi juga ikut kan untuk acara ini? Iya, Kemarin ikut. tuh stand banyak dari 24 ya kemarin? 24, iya banyak banget tuh. Keren-keren. Baik, sekarang kan kalian udah jadi mahasiswa nih. Boleh dong diceritain gimana perjalanan kakak-kakak bisa lolos di Universitas Impian itu seperti apa gitu? Oke. Duh, mungkin urut aja Mungkin kali. boleh dari Mbak Arina dulu gimana sih? Oke. Ini lainnya? hektik banget ya. Iya. Jadi mimpi untuk berkuliah itu sebenarnya udah tertanam dari sejak saya MTS. Jadi saya di situ sudah mengangan-angankan jika suatu hari saya bisa berkuliah dan menjadi seorang mahasiswi, dan kemudian saya memantapkan hati untuk akhirnya masuk di Madrasah Aliyah Madari Julda, karena di mana di situ saya sudah mendengar banyak nih tentang fasilitas-fasilitas yang diberikan, pertama kayak bimbingan tahassus TBK, kemudian juga fasilitasi terkait tentang bimbingan bagaimana nih anak-anak dan juga alumni-alumni nantinya bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi seperti itu. Nah,
Di situ saya berpikir pada awalnya saya ingin masuk di jurusan agama karena saya tertarik mungkin kayak lebih kepada pendalaman terhadap kitab-kitab dan lain sebagainya. Cuman di sisi lain saya ingin kuliah di kesehatan. Dan kalau kesehatan itu kan dulu kayak nggak bisa linjur seperti itu kan. Jadinya saya mengambil yang lebih spesifik hingga pada akhirnya saya memilih di peminatan MIPA. Nah, dari sejak itu karena saya mau pengen kuliah dan kalaupun berkesempatan untuk jalur prestasi, jadi saya mengumpulkan kayak prestasi-prestasi terutama di akademik dan juga lain sebagainya. Jadi saya mulai untuk mempertahankan nilai mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Itu tidak mudah karena tentunya kita penyesuaian dari anak-anak remaja SMP kemudian akhirnya bisa masuk di madrasah aliyah jadi menengah atas seperti itu, bertemu dengan teman-teman yang dulunya juga 10 besar dan juga memperoleh banyak award dan juga prestasi, sehingga di situ saya banyak sekali menemukan perbedaan, tetapi saya di situ belajar dengan tekun hingga akhirnya bisa mempertahankan akademik dan juga bisa manajemen waktu untuk membaginya dengan ikut organisasi-organisasi juga, sehingga itu sertifikat dari hal-hal seperti itu bisa membantu saya menunjang saya hingga pada akhirnya lolos SNBP Universitas Brawijaya Prodi Pariwisata. Wah, ini konsistensi banget sih itu ya, nggak instan gitu ya. Oke, boleh lanjut ke saya? Kak Radit. Kalau perjalanan menuju perguruan tinggi ya mungkin bisa dikatakan awalnya saya tuh waktu MTS karena dulu saya mondok di Pondok Pesantren Nurul Anwar yang ada di sini tuh, saya kepikiran sebenarnya lebih ke setelah lulus mau ke pondok. Nah, itulah kenapa pada waktu sosialisasi di MTS waktu Pak Yazid nanya jurusan apa itu, aku bilang agama Pak. Tapi pada akhirnya malah ke IPS. Kenapa? Karena saya mikirnya saya pengen kuliah. Jadi yang kalau MIPA kan kalau bagi kebanyakan cowok itu kan itu pasti hitung-hitungan gini ribet gitu kan. Terus dari saya sendiri saya pengen ke IPS. Awalnya juga saya nggak kepikiran ke MA, saya kepikiran ke MA yang ada di Bangsri. Tapi karena ada beberapa hal akhirnya saya memilih ke MA. Karena saya mikirnya karena saya pengen kuliah dan juga di MA Madarjul Huda itu ada privilege di mana kita nanti bakalan dikawal. Dikawal dalam arti kita bakalan dikawal menuju ke perguruan tinggi dari segi SNBP, SNBT, persiapan UTBK. Lalu misalkan kita masih gagal di step by step tersebut, kita bakalan dikawal ke sampai kita menemukan perguruan tinggi seperti itu. Nah, akhirnya di kelas 10 saya mulai riset lah. Riset Dari beberapa kampus, berbagai kampus, karena pastinya pertimbangan kita untuk memilih kampus dan juga jurusan itu pasti lama banget. Betul kan? Pasti lama banget. Dari mulai idealisnya kita, realistisnya kita itu harus kita pikirkan secara matang. Jadi buat teman-teman semua, pikirkan dulu secara matang karena masih ada waktu seperti itu. Pikirkan secara matang benar-benar karena step by step pasti ada, dan juga persiapkan plan. Misal kayak aku juga gagal di SNBP juga kan, gagal di SNBP, gagal di jalur apa di Sepan. Jadi jangan patah semangat, masih ada perjalanan yang lain, yaitu di SNBT jalur tes. Dan pada waktu itu saya kalau persiapan SNBT sendiri itu menurut saya sendiri itu masih kurang banget, karena kalau saya hitung-hitung saya belajar tiap hari itu paling nggak ada 2 minggu. Saya ikut tryout cuma dua kali. Tembus di angka 505 rata-ratanya waktu itu. Jadi saya karena di SNBP saya cukup idealis, saya ngambil undip ekonomi semua, gak bakal tembus, dan juga pada akhirnya gak tembus. Akhirnya saya lebih realistis lah di SNBT. Pilihan pertama saya tetap idealis di ekonomi, pilihan kedua saya cukup realistis dengan apa yang saya minati, yaitu di sejarah, seperti itu. Pejuang UTBK ya. UTBK. Oke, kakaknya? Jika ini ada 3 orang ya. Iya. Nah, sebelah kanan saya ini lewatnya lewat SNBP, yang kiri lewat SNBT. Nah, kalau saya panjang, Mbak. Bukan hanya sekedar SNBP, SNBT, mandiri pun sudah saya jelajahi semua ini. Tapi alhamdulillahnya gagal semua gitu. Jadi sebenarnya kalau membahas perihal perjalanan menuju kampus atau perguruan tinggi impian, sebenarnya dari saya cukup panjang. Karena ceritanya dimulai daripada pasca saya dari MTS. Berhubung saya juga MTS Madarjul Huda Kembang toh, di sebelah. Nah, jadi untuk menentukan itu
saya akhirnya karena aware ya dari dulu ya, aware akan pendidikan, akhirnya saya memilih MA Materi Juluta Kembang. Nah, kenapa MA Materi Juluta Kembang? Sama seperti yang dikatakan Mas Nadif tersebut, bahwasanya MA Materi Juluta ini merupakan salah satu SMA atau MA yang ada di daerah Dukuh Seti, atau bahkan saya berani menyebut di daerah Pati Utara atau Pati Lor bahasanya. Nah, itu yang mana MA tersebut aware atau peduli dengan SMA, dengan siswa-siswinya. Untuk apa? Aware untuk apa? Aware untuk menempuh atau menentukan jenjang pendidikan selanjutnya oleh siswa-siswinya. Nah, maka daripada itu perjalanannya saya mulai dari situ. Saya menentukan MA Materi Juluta karena saya aware dan juga kepingin untuk masuk di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya kelas 1, 2, 3 MA ini memang saya persiapkan untuk apa? Untuk perguruan tinggi, masuk perguruan tinggi dengan cara yang pertama yaitu dengan mempertahankan nilai-nilai saya. Nah, karena alhamdulillahnya saya pun juga termasuk 5 besar pada saat itu di kelas 1, 2, sampai 3. Nah, selanjutnya di sisi lain saya pun juga berusaha untuk belajar lewat yang namanya les UTBK, yang mana MA itu pun juga menyediakan fasilitas itu berdasarkan dari Bu Silvi itu penanggung jawabnya. Dulu saya digembleng sama Bu Silvi selama kelas 2 sampai kelas 3 di tryout UTBK itu, Mbak. Jadi setiap hari apa saya lupa, selalu dipaksa untuk ikut UTBK. Nah, di sisi lain di kelas 3 pun, nah saatnya saya menentukan perguruan tinggi. Saya membuat plan ya, Mbak ya. Plan A, B, C, dan sekian untuk menembus perguruan tinggi tersebut dengan modal-modal yang ada, yaitu dengan modal nilai tentu, dengan modal keaktifan dalam berorganisasi tentunya, di sisi lain pun juga dengan modal itu tadi, les UTBK itu tadi. Tapi alhamdulillahnya SNBT pun diberikan kegagalan ya kan, SNBT pun diberikan kegagalan, sampai Mandiri pun diberikan kegagalan. Dan di situ saya diberikan hikmah untuk belajar, menerima keadaan yang mungkin sebagainya ya. Akhirnya saya menentukan plan terakhir saya di USM, dan akhirnya diterimalah saya di USM dan bisa belajar dan juga berproses di USM. Jadi perjalanannya panjang, Mbak. Iya, kalau diceritain panjang ya. Tapi yang paling bersyukur saya ada di MA Materi Juluta, Mbak. Gitu. Rasain banget ya buat semangatnya dari Kak Asmin nih ya. Emang harus dicontoh loh. Iya, harus dicontoh nih teman-teman. Panjang banget. Iya. SNBP-nya gagal, MBT-nya gagal, tapi di Mandiri pun belum gagal. Membentuk mental ya ini. Iya, betul sekali. Oke teman-teman, dari 3 cerita ini kelihatan banget ya, tiap jalur berbeda, tapi satu hal yang sama, yaitu sama-sama butuh perjuangan. Buat teman-teman yang lagi berjuang, nikmatin aja prosesnya. Capek boleh, ngeluh boleh juga ya Kak. Tapi jangan pernah menyerah, ya putus asa. Dari cerita kakak-kakak tadi kelihatan banget ya kalau prosesnya panjang. Nah, kalau kita tarik sedikit ke belakang lagi nih Kak, gimana nih? Persiapan apa aja sih yang kakak-kakak lakuin sampai bisa sampai akhirnya itu bisa diterima di kampus masing-masing? Itu persiapannya kayak apa gitu? Boleh dimulai dari Mbak Arina dulu, persiapannya gimana? Jadi mulai dari kelas 10 saya sudah mengambil start awal, dimana di situ saya ketika sebelum pelajaran berlangsung saya mungkin sudah menganalisis terlebih dahulu tentang materi apa yang akan dipelajari untuk di keesokan harinya, sehingga kayak orang langsung sehingga pada akhirnya ketika disuruh ada kuis dan lain sebagainya saya bisa menjawabnya sehingga menambah poin plus terhadap nilai saya. Nah, mulai dari situ saya berpikir kalau saya cuma mengandalkan akademik saja, dan ketika mendaftar SNBP kan perlu yang namanya sertifikat kan. Nah, oleh karena itu di situ saya juga mencoba untuk ikut lomba-lomba. Salah satunya dulu saya pernah ikut lomba video kreatif, ini adalah JNE yang berkolaborasi dengan Garuda Indonesia. Soalnya saat dulu saya bergabung di Himah, di seksi media sosial dan podcast seperti seperti ini. Jadi dulu saya juga merancang podcast dan lain sebagainya, reportase seperti itu. Dan itu ada lomba di mana merepresentasikan tentang peran JNE terhadap mentransportasikan terhadap kayak kepentingan buku, alat tulis dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah di situ saya berkesempatan dengan teman-teman saya, ada Fahra, Eri, dan juga ada Muktafa. Di situ saya bisa mendapatkan juara 1 nasional dengan dukungan teman-teman saya dan juga guru-guru saya, juga pembina Himah, Ibu Inayah pada saat itu. Dan itu cukup menambah pengalaman
ya, knowledge seperti itu. Dan kemudian saya juga mengembangkan dari akademik sehingga mempertahankan nih nilai akademik mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Dan alhamdulillah saat itu saya bisa mempertahankan peringkat 1 pada saat itu, sehingga ketika pengumuman eligible saya mendapatkan eligible 1. Nah, akan tetapi SNBP kan belum tentu menjamin kita bisa langsung masuk di univ impian. Terlebih banyak sekali saingan dengan teman-teman lain yang tidak hanya dalam satu sekolah. Nah, di situ saya juga mengikuti les khusus UTBK yang setiap hari Senin atau apa, saya cukup lupa, tapi itu ada 2 kali dengan setiap minggu pertemuan itu beda-beda subtes seperti itu. Dan itu cukup membantu sekali karena itu kan planning kedua ketika saya tidak masuk SNBP. Namun pada saat pendaftaran SNBP alhamdulillah saya keterima dengan menaruh Universitas Brawijaya dengan prodi pariwisata di pilihan pertama. Keren banget ya. Belajarnya itu loh yang perlu dicontoh nih buat teman-teman nih. Tetap konsisten ya. Iya. Kalau mau meraih apapun yang kalian inginkan. Betul. Akademisi banget ya seperti ini. Boleh nih kalau Kak, ini Kak Nadif kan jalurnya OTBK, SNBT ya. Itu belajar terus atau gimana, ambis gimana? Sebenarnya kalau prosesnya ya, sebenarnya kalau waktu TBK tuh harusnya kalau kita emang pengen kuliah, terutama di PTN, kalian harus ini teman-teman. Kalian harus belajar dari jauh-jauh hari banget. Karena pada waktu itu ketika aku kan juga ikut tas TBK kan yang boleh Bu Silvi setiap seminggu 2 kali kalau nggak salah. Itu pasti diginin Bu Silvi. Kalian harus belajar. Lawan kalian tuh bukan cuma teman sekolah kalian, lawan kalian tuh teman-teman dari seluruh Indonesia. Relasi. Setiap tahunnya khusus ini. Iya. Kalau enggak, biasanya tuh rata-rata UTBK kakak kelas kita dilihatin ke kita. Itu di absen gitu loh untuk bahan ini evaluasi. Ini loh kakak kelas kalian tuh rata-ratanya segini gitu. Sama-sama ngerasain ya. Iya, tapi karena waktu itu akunya tuh agak apa tuh? Males. Jadi persiapan TBK pun juga waktu gagal di SNBP. Gagal di SNBP baru pikiran langsung ini. Karena pada itu juga alhamdulillah dapat beasiswa, dapat buku tas TBK juga. Nah, buku itulah yang nanti aku pelajari, aku buat belajar di situ dan alhamdulillah dapat lolos di SNBT, walaupun lolosnya di pilihan kedua di sejarah. Gitu. Menarik juga nih ini. Kalau Kak Aksi ini gimana nih persiapannya? Udah seperti persiapan ya, tadi kan udah sempat saya singgung mengenai proses untuk masuk ke perguruan tinggi. Sekarang kita cobalah membahas tentang persiapan. Nah, untuk membahas untuk persiapan daripada menuju perguruan tinggi ini, nah tentu ada 2 menurut saya yang perlu dipersiapkan. Yang pertama yaitu yang seperti sudah saya sampaikan tadi bahwasanya persiapan mental. Nah, jadi kenapa harus mental? Karena untuk menempuh dan juga untuk meraih perguruan tinggi impian kita itu sangat diperlukan yang namanya mental, Mbak. Karena tadi seperti yang diketahui bersama ada prosesnya kan panjang ya prosesnya ya. Ada SNBP, SNBT, Mandiri hingga jalur-jalur lainnya. Nah, untuk menghadapi tersebut tentu teman-teman daripada siswa-siswi yang Mandiri Julita ini perlu yang namanya menyiapkan mentalnya begitu. Jadi mental yang baik itu pun juga terbentuk dari hubungan baiknya dengan guru, dengan teman-temannya juga, dengan keluarganya. Nah, itu harus dibentuk terlebih dahulu untuk apa? Mensukseskan tujuannya perguruan tinggi tadi. Yang kedua menurut saya persiapan yaitu menyiapkan plan secara sejelas mungkin dan sedetail mungkin. Misal ya, kalau saya dulu menyiapkan plan A, B, C sampai sedemikian. Kenapa itu perlu atau penting? Untuk apa? Sebagai jaminan kita menentukan arah gerak kita setelah misal ini gagal mau kemana arah kita, biar apa tidak kehilangan arah dan juga tidak kehilangan semangat tadi yang sempat disinggung oleh Mbak Osi kan. Nah, jadi misal plan A mau tembus di PTN mana lewat SNBP misal SNBP ini hilang ya karena gagal mungkin ya seperti saya, SNBT lah plan B mau tembus di PTN mana dan seterusnya begitu. Nah, hal itu kiranya pun juga harus dipersiapkan oleh teman-teman
siswa-siswi MA Madari Juluda Kembang, baik itu kelas 3 atau kelas 1 dan 2 yang mana nanti akan meneruskan atau memiliki keinginan untuk meneruskan di perguruan tinggi impiannya masing-masing. Begitu kiranya Mbak untuk persiapan. Dan nanti untuk persiapan ini ya saya yakin akan di full support oleh guru-guru dan juga staf di MA Madari Juluda Kembang. Bu Silvi itu dan juga Bu Inayah akan siap membimbing itu Mbak, lewat UTBK mungkin menuju kampus impian. Itu kiranya kalau persiapan Mbak. Iya, kalau dari MA Madari Juluda itu dari awal sampai ini Sampai akhir pun nanti akan diarahkan, Diarahkan, disupport ya. kawal Mbak. kawal. Nah. Oke. Nah, seru banget nih teman-teman dari cerita dan persiapannya masing-masing. Di sini kelihatan banget mau lewat SMBP, SMBT maupun mandiri semuanya butuh usaha tentunya dan konsistensi. Oke, itu tadi pembahasan kita soal persiapan. Nah, selanjutnya ini apa sih Kak hal yang paling diingat atau hal yang paling berkesan selama menuju ke kampus impian? Jadi sebenarnya poin penting pijakan awal sebagai batu loncatan sebelum kita meneruskan apa yang kita inginkan adalah tentunya kita meminta restu dan juga ridho dari orang-orang terkait seperti mungkin kedua orang tua kita dan juga guru-guru kita. Nah, jadi pada saat itu saya ingat sekali pada saat awal-awal ingin meneruskan untuk kuliah, tentunya saya berkonsultasi terlebih dahulu kepada orang tua saya dan juga guru-guru saya terkait tentang apa nih prodi maupun universitas yang cocok kiranya untuk saya sesuai dengan kapasitas yang saya miliki. Karena kita ketahui bersama bahwasanya kan ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Jadi di situ saya berpikir bahwasanya kalau kita pada awalnya sudah ada restu, sudah ada ridho dari orang-orang yang mendoakan kita, nanti seterusnya ini akan dipermudah dan dilancarkan. Entah bagaimanapun nanti hasilnya, karena setiap orang itu punya jejak masing-masing untuk mencapai kesuksesannya. Jadi di situ selain karena ikhtiar dalam bentuk belajar, juga ikhtiar dalam bentuk doa dan juga berupa ridho dari kedua orang tua maupun dengan guru-guru dan juga yang tendik di MA Madari Juluda seperti itu. Oke, selain berusaha berarti harus diiringi dengan doa dan restu dari orang tua ya. Kalau Kak, ini siapa dulu? Kak Nadif atau saya dulu? Kalau yang paling diingat? Saya dulu ya. Oke. Saya dulu berarti. Ini yang diingat-ingat apa nih hal yang paling diingat nih? Kak? Gantian berarti ya. Yang Iya, paling- iya. Oke. Kalau menurut saya hal yang paling saya ingat itu merupakan kedekatan saya dengan tenaga pendidik dan juga dengan teman-teman perjuangan saya pada saat proses menuju kampus impian. Nah, di MA itu, di MA Madari Juluda Kembang, itu merupakan salah satu privilege saya, yaitu kedekatan antara peserta didik dan juga pengajar. Begitu. Dan itu menjadi modal penting saya untuk tadi menguatkan mental saya menuju kampus impian meskipun gagal berkali-kali dan lain sebagainya. Bahkan saya itu sempat masih ingat ya, begitu dekatnya saya dengan teman-teman dan juga dengan tenaga pendidik. Pas waktu saya membuka pengumuman SNBP dan alhamdulillah warnanya merah dalam artian gagal. Setelah saya keluar dari kelas, ketemu itu namanya Bu Silvi, ketemu dengan Bu Silvi. Nah, dengan bangganya itu saya dengan 4 teman perjuangan saya itu ada Mas Isbah, ada Mas Randy, ada Mas Haki, termasuk saya itu masih difoto itu dengan senyum. Nah, dalam artian suasana harmonis di lingkungan internal Madrasah Aliyah Madari Juluda Kembang itu sangat membentuk, terutama membentuk mental dan juga membentuk semangat daripada teman-teman semua, terkhususnya yang ingin melanjutkan di perguruan tinggi dengan segala dinamika yang ada. Nah, itu salah satu hal yang masih hangat di kepala saya dan masih membekas di memori saya itu. Nanti teman-teman panitia bisa menampilkan cuplikan foto saya. Boleh nanti ditampilkan ya nanti. Kalau Kak Nadifnya, hal yang paling berkesan yang diingat itu apa sih? Kalau dari saya sendiri, hal yang paling saya ingat dan berkesan tuh ya hampir sama, terutama di kekeluargaan di MA Madari Juluda. Kenapa? Karena yang saya ingat salah satu momen yaitu di mana dalam 1 minggu saya mendapatkan kata selamat 2 kali. Wah, mantap. Dan dua-duanya itu jalur rapot. Dua-duanya jalur rapot, padahal saya juga alhamdulillahnya dapat eligible juga. Sayangnya masih belum rezeki. Pada waktu itu banyak teman-teman saya, walaupun dia nggak kuliah, walaupun dia kuliah, yang pada saya itu meneruskan kuliah atau enggaknya, itu banyak yang memberikan kata semangat, jangan patah semangat, yang kayak gitulah.
walaupun saya pada waktu itu gagal di SNBP maupun SPAN. Ada salah satu momen di mana ketika saya mendapatkan warna merah di SNBP, Pak Udi yang ada di TU. Iya, iya. Nah, itu memberikan pesan seperti mana mungkin rezekinya di SNBT. Nah, akhirnya setelah gagal di SNBP, jadi buat teman-teman nanti jangan patah semangat, pasti ada jalannya. Insya Allah pasti ada jalannya. Pada akhirnya saya belajar, walaupun saya juga sadar bahwa persiapannya juga mepet banget. Nah, akhirnya saya di pilihan SNBT saya cukup realistis. Lalu pada waktu pengumuman waktu itu baru saya buka, alhamdulillah dapat selamat. Tapi saya lupa. Saya ingat banget waktu itu saya lupa kalau saya naruh di sejarah. Karena itu pilihan kedua. Saya lupa kalau waktu itu saya naruh sejarah. Tapi berhasil. Bisa sampai lupa gitu. Saya ingat bahwa saya ngambil sejarah pun juga bukan tanpa alasan, karena saya juga sejak MI saya suka sejarah. Menurut saya sejarah itu menarik karena dalam sejarah itu kita mengulas segalanya, dari segi sosial, ekonomi, politik, itu dibahas di sejarah. Nah, pada waktu itu baru saya buka dapat kertas selamat di SNBT, ditelepon sama Bu Inaya. Iya. Gimana hasilnya gini? Alhamdulillah lolos Bu, tapi kok di sejarah Bu? Saya bilang gitu. Nah, itu mungkin momen yang selalu saya ingat dan pasti cukup unik menurut saya ketika rotu PTN lah katakanlah waktu itu. Seperti itu. Berarti ini kelihatan di setiap perjuangan itu pasti ada cerita yang nggak bisa dilupakan, yang nggak pernah terlupakan. Oke. Nah, kan setelah ngelewatin perjalanan panjang, nah kan udah keterima di udah masuk di perguruan tinggi. Nah, kuliah kan jauh kan dari rumah. Ini dari universitasnya di Semarang, Undip ini ini Malang. Iya. Gimana sih rasanya kuliah jauh dari rumah, jauh dari orang tua, lebih banyak sukanya atau dukanya gitu? Waduh, ini agak complicated ya ini ya. Soalnya gini. Complicated gitu. Karena gini, saya tuh kan dari RA, MI, MTS, MA itu kan di yayasan yang sama, di Yayasan Pengembangan Madrasah Huda, sehingga saya kayak belum pernah nih mengeksplor dunia luar terlebih di luar kabupaten maupun juga provinsi. Sehingga ketika pada saat awal saya ke Malang, itu kan masih menunggu sekitar 1 minggu lah untuk ospek. Sehingga pada saat itu saya sudah merasa kayak, aku kayak nggak ngapa-ngapain di sini, kayak gabut banget gitu loh. Maksudnya kayak tiba-tiba udah homesick aja gitu, padahal belum ospek dan lain sebagainya. Nah, ketika udah dijalanin ospek dengan rangkaian yang panjang, terus kemudian ada osfak dan lain sebagainya, terus kayak sibuk, tapi rasa homesick itu tetap ada gitu loh. Untuk saya, rasa homesick itu nggak terelakkan, karena terlebih untuk maba semester 1 itu kayak suatu hal yang selalu mengiringi langkah kaki seperti itu. Dan pada akhirnya saya di situ ikut beberapa UKM, LOF, dan juga program-program yang disediakan di VIA. Di situ ada Brawijaya International School of Administrative Sciences, yang dimana di situ saya migrasi dari kelas reguler ke kelas internasional prodi pariwisata. Nah, alhamdulillah saya keterima selama melalui 2 prosesi seleksi. Pertama itu ada seleksi tertulis, terus kemudian yang kedua ada seleksi wawancara. Nah, kemudian saya masih merasa kayak kurang di relasinya gitu. Akhirnya saya ikut internship staf di Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya di Kementerian Rinoya, yang saya juga pada saat itu diploting di divisi kreatif dan juga karya, sehingga saya ikut di proker untuk Brawijaya Inspire Talk dan bisa bertemu dengan kakak tingkat dan juga staf lain dari fakultas lain. Dan saya juga ikut ini LOF yang disediakan di Fakultas Ilmu Administrasi UB, SSM namanya. Jadi Sanggil Seni Mahasiswa, di mana di situ saya tertarik untuk ikut di seni rupa dan saya ikut di pameran Kalacita seperti itu. Ini keren banget nih, masuk di kelas internasional. Alhamdulillah. Kelas internasional berarti pantas. Banyak tadi selama berdialog pakai bahasa Inggris gitu ya. Gini, kalau masuk di itu kan untuk setiap pembelajaran, presentasi, makan dan sebagainya kan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya, sehingga kayak untuk conversation sehari-hari ini kayak dicoba terus sehingga nantinya bisa untuk terbiasa seperti itu. Tapi ada yang warga negara asing nggak? Untuk di VIA sendiri belum ada. Tapi kalau untuk misalkan di FP dan sebagainya itu ada sebenarnya. Gitu. Oke, menarik banget. Siapa dulu? Ayo. Saya apa kamu Mas Najib? Boleh.
Ini ya berarti apa? Apa? Kuliah jauh Kuliah dari jauh dari rumah. rumah. Suka dukanya gimana? Suka dukanya sih sebenarnya kalau homesick tuh karena saya juga dari lulus MI udah dipondokan di sini, Pondok Nurul Anwar. Jadi udah sering lah jauh dari orang tua. Terutama juga jauh beda kabupaten juga kan. Aduh. Beda kabupaten. Aslinya Masih mana beda nih? kabupaten. Nah, Dari dari ini Jepara. oh Jepara. Jepara pinggiran. iya. Mepet. Nah, Mepet. jadi udah terbiasa lah jauh dari orang tua. Namun hal yang menurut saya dukanya di sana tuh karena pada awal-awal kan kita masih belum punya banyak teman kan. Iya. Belum punya banyak teman. Saya tuh di sana malah sering sakit. Hampir setiap 1 semester tuh sakit 2 kali. Aduh, baik pikiran nih kayaknya. Banyak pikiran Nah itu atau kangen. ketika sakit tuh pasti mikirnya kayak gak ada teman atau apa kayak gitu kan. Terutama waktu awal-awal mabuk tuh saya cukup idealis. Diajak temen nongkrong saya gak mau, saya langsung pulang. Oke. Saya mikir istirahat aja daripada nongkrong kayak gitu kan. Terus pada akhirnya saya mikir kalau gini terus gak ada temen, gak ada relasi kayak gimana gitu kan. Terus akhirnya saya hampir mirip ikut internship di magang di BEM Undip juga, di Sosmas, di Proker Pilar Desa, semacam sebuah pengabdian lah. Namun saya merasa saya belum menemukan jati diri di bidang sosial masyarakat kayak gitu. Pada akhirnya saya di 2025 awalnya saya emang pengennya di BEM Undip. Alhamdulillah pada waktu itu, namun karena saya mikir karena BEM Undip juga kalau tingkat universitas juga pasti yang daftar juga banyak kan. Nah ini saya ditawari di himpunan, ditawari langsung oleh kepala departemennya, ya saya terima karena saya mikir daripada saya nanti gak mau ngapain gitu kan. Nah akhirnya saya tetap kekeh pengen daftar di BEM Undip, daftar sebagai staf muda di bidang seni dan olahraga. Ini alhamdulillah keterima. Dan juga uniknya di Senora BEM Undip itu kita walaupun sudah mendapatkan satu buah proker, kita masih dapat kewajiban jadi sebuah koordinator di beberapa event-eventnya seperti Olimpiade di Ponorogo Cultural Week, dan juga di Ponorogo Art Exhibition seperti itu. Oke, berarti perjalanannya panjang nih, Pak. Iya, perjalanannya lebih banyak banget ini. Berkesan banget ya. Gak sih tanya aja. Iya. Tanya saya nggak? Iya dong, Oke. tentunya boleh. Kalau Ini lebih sepuh kalau ini. Iya, ini kayaknya lebih panjang lagi nih ceritanya. kalau pengalaman saya ya, pertama kali merantau ya Mbak ya. Alhamdulillah, perihal homesick hampir tidak ada di pengalaman saya, perjalanan saya selama merantau di awal. Tetapi shock culture itu merupakan salah satu hal yang sangat menakutkan bagi saya dan momok besar itu. Kenapa? Benar. Karena dari MA Padri Jeluda Kembang ya Pak ya, yang mana notabene merupakan seorang santri ya. Nah lalu diekspor biasanya atau merantau di Semarang dengan pergaulan yang sangat beragam ya. Nah maka daripada itu awal masuk Semarang saya cukup kaget dengan kebudayaan dan lain sebagainya. Tapi menurut saya dan alhamdulillah saya bisa menempatkan di posisi yang mana saya bersedia dan terbuka untuk membaur dengan siapa saja itu. Namun pada yang paling penting pada intinya yaitu saya harus bisa memfilter daripada apa yang menjadi pergaulan saya. Nah, alhamdulillahnya dengan rencana strategi saya seperti itu, alhamdulillah saya bisa tetap mengamalkan beberapa kebudayaan saya bawa di Madri Jeluda Kembang ke Semarang begitu Mbak. Dan ini sangat penting Mbak, pesan untuk teman-teman daripada siswa-siswi Madri Jeluda Kembang terkait shock culture. Saya yakin pasti teman-teman nanti setelah diterima di perguruan tinggi akan ada yang namanya shock culture. Bagaimana budaya ngopinya, bagaimana budaya tongkrongan atau pergaulan antar lawan jenis dan lain sebagainya, itu pasti ada. Dan kalau bisa teman-teman monggo silakan membaur dengan siapa saja, yang penting teman-teman harus bisa memfilter dan juga membatasi, harus tahu batasan dan lain sebagainya. Dan di sisi lain saya yakin Mbak, yang berasal daripada Madri Jeluda Kembang itu memiliki adab, memiliki nilai-nilai dan juga kebudayaan yang sangat berbeda dari kebudayaan di perantauan sana. Nah, kebudayaan dan juga nilai-nilai itu sudah seharusnya bisa diamalkan di perantauan. Kenapa? Karena itu menjadi pembeda. Nah, dan jika ada pembeda positif itu nanti akan membantu membentuk sebuah value yang bagus
atau value yang baik, dan value yang baik itu nanti akan dinilai oleh orang-orang yang membutuhkan kita juga dan akan membuka peluang untuk kita. Nah, maka daripada itu catat itu teman-teman semua, jangan sampai kehilangan arah di perantauan. Nah, gitu Mbak Rosi. Iya, oke, begitu ya. Selanjutnya nih, tadi kan udah bahas kuliah jauh dari rumah makanya. Nah, kalau sekarang di kampus kan nggak lepas dari adanya kegiatan kan, artinya penuh aktivitasnya kan. Untuk kakak-kakak ini kegiatannya di kampus itu ngapain aja sih? Ada kegiatan-kegiatannya? Urut ya. Jadi saya nih, kita perlu ingat dulu ya, al-adabu fawqal ilmi. Jadi walaupun kita ikut berorganisasi, kita juga harus tetap memperhatikan adab tadi kan. Nah, di situ saya juga kayak tetap menyeimbangkan antara akademiknya, terus juga dengan organisasinya. Seperti yang sudah saya singgung sebelum-sebelumnya tadi, biasanya karena untuk semester 1, di UB itu belum ada yang namanya staf ahli. Adanya internship atau staf magang. Oleh karena itu saya ikut yang di EM Universitas Brawijaya. Dan di situ saya masuk di Rinoya tadi seperti yang sudah saya terangkan. Kemudian saya ikut dengan SSM dan juga ikut kepanitiaan dan juga saya ikut volunteer, namanya itu volunteer Amorasa, di mana di situ dari awardee dari Jarum Scholarship, yang di mana di situ untuk pengembangan kafe yang dimana di SLB YPAC Kota Malang. Nah, di situ saya ikut volunteer seperti itu untuk mengisi kekosongan waktu yang dimana tadi saya sebutkan, saya homesick sekali kalau nggak ada kegiatan, sehingga saya melakukan hal-hal seperti itu dan untuk menyibukkan diri dan juga menambah relasi dan menambah knowledge juga. Oke. Aktivis ini ternyata. Iya, aktivis. Masih. Mas Adi belum. Kalau kegiatan di waktu perkuliahan ya, kalau kegiatan waktu perkuliahan sih karena di masa-masa kuliah itu adalah kewajiban kita adalah belajar. Betul, kewajiban kita adalah belajar. Namun juga harus kita seimbangkan dengan belajar selain di kelas. Nah, kayak Mbak Arina tadi seperti berorganisasi, kepanitiaan dan juga volunteer. Nah, karena pada waktu kuliah menurut saya adalah waktu di mana kita dapat mencari jati diri kita. Nah, akhirnya saya ikut internship magang di sosial masyarakat, lalu juga ikut volunteer sadar sampah. Dua hal yang berbeda. Lalu menjadi staf muda di senior BEM Undip Seni dan Olahraga, beda lagi. Dan akhirnya di tahun 2025 saya lebih ke linear ke seni dan olahraga, seperti itu. Di himpunan sejarah juga sama, di seni budaya olahraga juga. Namun alhamdulillah di 2026 ini saya diamanahi oleh teman saya menjadi kepala departemen di HM Sejarah. Namun untuk langkah selanjutnya itu apa, saya masih ingin mempertimbangkannya lah, seperti itu. Ini juga organisasinya reportnya bagus. Nah, kalau Kak Aswin gimana? Saya ditanya nih berarti ya. Wah, ini ini sepertinya Jadi semesternya udah jalan, pengalamannya udah banyak banget pasti. lebih banyak. Enggak Mbak Osi, kalau saya kesibukan di kampus ada dua. Nah, yang pertama tidak lain tidak bukan seperti yang disampaikan Mas Nabil, bahwasanya di Semarang di perantauan tugas kita tidak lain tidak bukan yaitu untuk belajar, dan belajar itu menjadi hal yang sangat perlu diprioritaskan. Nah, yaitu belajar di bangku perkuliahan. Nah, yang kedua, saya juga berusaha untuk belajar di luar bangku perkuliahan, yaitu dengan mengikuti organisasi-organisasi yang ada. Nah, dari dulu memang saya itu kan ini ya, fakta daripada saya bahwasanya saya merupakan penggemar, salah satu penggemar dari Bambang Pacul, Pak Osi. Bambang Pacul itu selalu mengatakan bahwasanya carilah galahmu untuk melenting, begitu kan. Dan di sisi lain beliau juga mengatakan bahwasanya kamu harus konsisten di jalan yang kamu pilih, gitu kan. Nah, maka daripada itu dari semester 1 sampai semester 4 saya itu ikut organisasi, enggak berbeda sama sekali, tidak pindah-pindah sama sekali, yaitu hanya satu organisasi, yaitu Pengawal Ideologi Bangsa Universitas Semarang. Halo teman-teman USM PIP, kalau ada yang nonton. Pengawal Ideologi Bangsa Universitas Semarang. Nah, PIB itu sendiri merupakan salah satu badan yang mana fokus di pengawalan ideologi bangsa yang ada di Universitas Semarang. Di situ saya berawal dari staf ya, dari kuli bahasanya ya. Setelah itu periode berlanjut, saya alhamdulillah dia tawari naik untuk jadi wakil ketua umum, dan alhamdulillahnya
berarti di semester 4 ya, saya diajak maju atau ditawari maju sebuah posisi di ketua umum. Nah, disitulah saya mulai berproses, Mbak. Tahu wawasan yang seluas-luasnya. Jadi saya belajar nge-link, belajar ngelobi, belajar manajemen acara, dan juga kenal dengan orang-orang bahasanya di Kesbangpol, di Pemkot, di Balai Kota, dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya di situ saja, alhamdulillahnya di pertengahan periode jadi ketum di PIB, saya ada kabar-kabar burung Mbak Osi Apa nih? terkait elektabilitas dan lain sebagainya. Nah, istilahnya. ini sebenarnya kita berbicara tentang negara-negaraan di kampus kayak gitu. Akhirnya kabar burung tersebut mencuat atau naik, akhirnya saya ditawari salah satu teman saya dari Fakultas Hukum. Nah, Mas Aron Bagaskara itu, Mas Aron, halo Mas Aron, izin ya. Nah, jadi saya diajak maju di BEM Universitas Semarang. Mas Aron sebagai presidennya, saya sebagai wakil daripada Mas Aron. Nah, begitu. Dan alhamdulillah setelah menempuh masa kampanye selama 3 bulan dan lain sebagainya dengan segala penuh dinamika, alhamdulillah dengan amanah daripada teman-teman mahasiswa USM akhirnya terpilih dan saat ini menjabat sebagai wakil presiden. Nah, tapi masih perlu berproses dan lain sebagainya. Begitu Mbak Osi. Jadi kesibukannya hanya itu, belajar dan juga belajar gitu ini ya Mbak Osi. Wakil presiden nih teman-teman. Suhunya. Nah, ini dari ketiganya semua ini kakak-kakaknya kan aktif organisasi kan ya, semuanya ikut organisasi. Nah, menurut kakak-kakak itu manfaat terbesar dari ikut kegiatan-kegiatan itu apa sih Kak? Kalau saya relasi Mbak, karena relasi itu nanti akan membuka beberapa bagian-bagian part daripada kehidupan kita nanti. Jika misal kita nanti membutuhkan S2 dan lain sebagainya ya, pasti dengan kenal-kenalan. Nah, itu nanti akan membuka mindset dan juga jalan kita. Jika kita nanti akan hidup di bisnis, mungkin dunia bisnis. Nah, kenalan-kenalan ini nanti akan menghidupi bisnis kita. Jika nanti kita akan hidup di politik, nah, kenalan-kenalan kita ini nanti akan menghidupi politik kita, begitu. Jadi menurut saya paling penting daripada organisasi dan saya tekankan ke teman-teman yaitu relasi. Jadi begitu. Teman-teman ini pun nanti juga harus itu mengedepankan relasinya. Mas Prabowo ya nanti. Iya, Mas Prabowo ini ketua Mention langsung deh Kak. Iya. Karena organisasi ini kayak melatih tentang kepemimpinan, manajemen waktu dan juga lain sebagainya, sehingga kan itu kan sangat bermanfaat sekali ketika kita sudah menjadi alumni dari universitas terkait seperti itu ya. Lebih juga kita juga pastinya akan tambah sekali wawasan terkait suatu hal yang belum kita ketahui. Namun setelah ketika kita bergabung dengan organisasi, kita bisa mengetahui hal tersebut dan bisa menjadi bekal terkait kita sudah lulus seperti itu sih. Oke. Kalau dari aku sendiri, kalau dari aku sendiri ya, apa sih untungnya berorganisasi? Mungkin Dikenal banyak cewek. bukan, jangan dong. Relasi menurut saya karena awalnya saya cukup idealis kan, diajak nongkrong nggak mau. Nah, akhirnya saya ikut organisasi lah. Fungsinya apa? Biar teman-teman saya juga nambah banyak. Nah gitu. Namun alasan saya berorganisasi untungnya apa? Intinya satu, saya tekankan bahwa saya ingin belajar. Bukan bermaksud apa-apa, tapi dimanapun tempatnya, kapanpun kita masih bisa belajar. Walaupun bukan berarti belajar dalam kelas ya, tapi belajar dalam organisasi hampir mirip apa yang dikatakan Mbak Arina, seperti manajemen waktu, manajemen event, manajemen organisasi, bagaimana kita mengelola SDM yang ada di sebuah organisasi tersebut. Nah, itu semua kita pelajari di organisasi, seperti itu. Oke, dan ini kelihatan banget. Jadi di kampus itu bukan cuma soal kuliah, tetapi juga tempat buat berkembang. Nah, benar. Oke, ini lanjut. Ini agak ini ya, boleh dong Apa sharing biaya hidup di daerah kuliah sih. Saya dulu ini real budget. Iya, Ya, gimana? kalau real budget ya Mbak ya, karena latar belakang kita kan sama ya. Nah, latar belakang kita berawal dari seorang santri dan juga santriwati gitu kan. Di MA dari dulu. Nah, karena santri, nah maka memang terbiasa dengan budget yang minimalis. Itu pun kebiasaannya dibawa ke perantauan. Nah, di perantauan pun hidup kita juga minimalis dengan hidup ya seadanya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau versi saya ya, karena sebelum saya kuliah Mbak, itu sempat sowan ke
Bapak Kepala Madrasah Pak Wahid. Satu pesan beliau, harus berani tirakat untuk berproses menentukan atau menemukan ilmu. Nah, jadi itu nilai yang saya amalkan, yaitu harus tirakat, karena memang waktunya untuk berproses, belum waktunya untuk berfoya-foya. Biasanya begitu Bang. Biasanya minimalis, ini cukup untuk beli buku. Tirakat juga ke sini. Untuk Mbak Ari ini gimana nih? Sebenarnya itu antara Kabupaten Pati dan juga di Kota Malang itu bedanya nggak gitu jauh terkait tentang harga-harga makanan dan lain sebagainya. Untuk makanannya itu masih affordable sekali. Jadi mungkin kayak lalapan ya. Di sini mungkin harga 10.000 sampai 15.000 juga udah dapat. Begitu juga di Malang. Harga segitu kita tuh kadang udah dapat include es tehnya juga. Jadi sebenarnya kalau untuk makan tuh nggak ada masalah. Mungkin kalau untuk lebihnya baju atau lain sebagainya mungkin itu sih kan itu juga tergantung dari merek juga dan sebagainya kan itu kan tergantung dari idealitas diri sendiri seperti itu. Tapi karena kita sudah diajarkan seperti kata Kak Aswin tadi bahwasanya santri itu apa ya udah diajak ikhtiar gitu ya bagaimana caranya untuk bisa menghemat selaluhan untuk kepentingan yang memang penting gitu. Jadi kita bisa memilih antara mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus jeda terlebih dahulu seperti itu. Oke. Kalau sana gimana? Kalau biaya hidup di sana ya sebenarnya mungkin kurang lebih sama, tapi ada juga. Nah itu tergantung kita milih-milihnya. Ada juga kok yang kayak ayam geprek 10.000 udah ini. Itu juga ada. Paketan-paketan kayak gitu. Paketan-paketan kayak gitu juga ada. Terus juga kalau saya sendiri itu seringnya makan di Padang Murah. Waduh. Ada kata murah di situ. Nah, karena di situ kita bisa milih lauk, bisa kita sesuaikan dengan budget kita sendiri seperti itu. Terus juga saya sendiri kalau di sana juga sering juga karena dari rumah pasti dibawain beras dari orang tua. Nah, jadi saya masak nasi di sana. Nah, lauknya saya masak sendiri ataupun beli kayak gitu. Gak mungkin berasnya saya jual di sana dong. Aduh. Beras ya. Beras. Itu minimalis ya Mas Andi. Minimalis. Kopi pawon juga oke kan. Tapi Peleburan. kalau untuk di sana di Kelang Maral di Malang tuh gimana murah-murah gitu? Sama sih kalau di Malang. Enggak berbeda di Pati. Kalau Semarang gimana Mas? Yang biasa jajan. Kan kita ngopinya di ini peleburan. Lanjut lagi. Kurang lebih sama lah, kurang lebih sama. Oke, ini udah nggak berasa ya obrolan kita dari awal perjuangan tadi. Nah sekarang udah bahas banyak hal, mulai dari perjuangan masuk kampus sampai kehidupan sebagai seorang mahasiswa. Nah sebagai penutup, ini dari kakak ada pesan-pesan atau nasihat untuk teman-teman yang mau lanjutin di universitas keperguruan tinggi gitu. Pesan-pesannya apa gitu? Coba saya dulu. Boleh. Jadi kalau saya ya diberikan kesempatan untuk memberikan pesan-pesan kepada teman-teman siswa-siswa yang ada di Juluda, tidak lain tidak bukan masih sama pesan saya seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa kesempatan yang lalu. Ada dua pesan. Yang pertama yaitu kita sebagai peserta didik dan juga alumni daripada MA Madari Juluda Kembang harus proud atau harus bangga dengan adanya kita sebagai siswa-siswi MA Madari Juluda Kembang atau alumni MA Madari Juluda Kembang. Kenapa? Karena MA Madari Juluda Kembang ini merupakan salah satu madrasah aliyah yang menurut versi saya terbaik untuk membentuk moral, karakter, dan juga sifat, sikap seorang anak untuk menempuh perguruan tinggi atau untuk menempuh jenjang karir dan lain sebagainya. Nah, itu pesan saya, harus bangga. Nah, yang kedua yaitu tidak lain tidak bukan kita harus selalu berproses, dan proses yang kita lakukan itu tidak lain tidak bukan untuk berdampak bagi orang di sekeliling kita, termasuk proses kita harus beroutput kembali kepada tempat berproses kita yaitu MA Madari Juluda. Jadi pesan saya ada dua, yaitu bangga dengan MA Madari Juluda, dan yang kedua harus berani berproses untuk sekeliling termasuk MA Madari Juluda Kembang. Begitu, Mbak. Dengerin ya nih teman-teman. Lanjut, karena di dulu mungkin. Boleh. Pesan saya untuk teman-teman yang ada di MA Madari Juluda khususnya, seperti Mas Aswin tadi, banggalah kalian jadi siswa-siswi MA Madari Juluda. Manfaatkanlah privilege kalian sebagai siswa-siswi di sini. Karena apa? Karena
karena di sini kita sudah digembleng, berdinamika, berproses, belajar juga di sini. Kalian bakalan dikawal sampai ke perguruan tinggi. Jadi persiapkan mental kalian, persiapkan belajar juga. Karena apa? Karena lawan kalian bukan cuma seluruh Indonesia, lawan kalian bukan cuma teman kalian sendiri, lawan kalian juga termasuk diri kalian sendiri untuk menggugah kalian untuk tetap belajar, berproses, dan juga berdinamika bareng-bareng nanti. Dan juga semoga kalau emang itu ada jalannya, pasti ada jalannya, dan rezekinya insya Allah pasti akan datang, seperti itu. Oke, kalau dari Mbak Arina. Oke, kalau dari Kak Aswin dan juga Kak Nadif tadi sudah menyebut tentang kayak untuk teman-teman yang ingin melanjutkan perguruan tinggi negeri maupun swasta, di sini saya ingin lebih general lagi. Jadi buat teman-teman yang ingin meneruskan baik untuk kuliah, bekerja maupun untuk mewujudkan mimpinya lewat jalur manapun, ingatlah teman-teman semuanya bahwasanya setiap program, setiap jejak kalian itu pasti berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Dan ingatlah bahwasanya kita itu bisa memanfaatkan atas apapun yang telah difasilitasi oleh MA. Seperti yang saya katakan tadi, ada tahassus UTBK, kemudian juga untuk teman-teman yang mungkin mau mondok itu juga ada program tertentu yang ada tahassus kitab seperti itu. Bahwasanya itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dan kemudian kalian perlu mengingatnya bahwasanya kalian harus tetap semangat dalam menggapai apa yang kalian impikan. Seperti itu teman-teman. Masya Allah. Oke. Dari obrolan hari ini, kita bisa simpulkan bahwa menuju universitas impian itu butuh niat, usaha, konsistensi, dan keberanian buat mencoba. Oke, makasih. Setiap orang pastinya punya jalannya masing-masing, dan tidak ada yang namanya instan, dan yang paling terpenting adalah terus berproses dan tidak mudah menyerah. Oke, satu Mbak Osi. Apa? Terlupa, tidak boleh insecure. Tidak boleh insecure ya teman-teman. Berkembang tidak boleh insecure karena tidak ada jalan yang terbaik ya. Oke. Jadi semua jalan merupakan jalan yang baik dari versi masing-masingnya. Nah, Begitu. betul sekali. Terima kasih buat para guestar kita hari ini. Terima kasih sudah mau berbagi cerita dan pengalamannya yang luar biasa hari ini. Dan sekali lagi terima kasih atas kesediaannya menjadi bagian di episode kali ini. Kami juga sangat berterima kasih atas yang telah diberikan seperti ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Oke. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe dan nantikan episode selanjutnya. Oke. Saya Hasratul Torki Inun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.